Silakan Bu Riana. Oh, Oke, Udah. siap. eh, Terima kasih, Pak. terima kasih Pak. Eh, Siapa dulu yang mau jadi coachnya? saya duluan jadi coachnya ya. Oke, saya jadi kucinya ya. Oke, Biar plong dulu ya. Oke. kita mulai ya. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Riana. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Sri. Gimana Gimana kabarnya, Kak? sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Riana sehat? Alhamdulillah, sehat juga. Hmm, Gimana nih Bu Riana? Kan kemarin sempat kontak saya gitu. Apa ada yang perlu kita apa namanya yang menjanggal gitu, yang apa yang menyebabkan Bu Riana itu sampai kontak saya, atau adalah hal-hal yang kita bisa sharing gitu, tujuannya seperti gimana gitu? iya, Bu. Ya, sekarang ini saya sedang pusing sebenarnya. Hmm. Saya ini lagi banyak pekerjaan, Bu. Terus jadi tugas di sekolah terutama banyak sekali pekerjaan yang menumpuk. Nggak kayak Mm-mm. ngontrol sekolah, kayak kan sekolah baru saya 2 bulan di sana. Kemudian Mm-mm. jadinya eh, perlu perlu apa namanya? Perlu penyeimbangan lah kayak gitu. Jadi ternyata saya temukan di sana itu eh, kurikulum sekolah belum ada, kemudian eh, penyusunan arkasnya belum selesai padahal deadline-nya besok tanggal 30. Kemudian kemarin ada undangan yang harus saya datengin. Kemudian belum lagi ada orang tua yang tentang PIP juga. Jadi banyak yang belum selesai, Bu. Pusing jadinya dan terkesannya jadi menumpuk-numpuk tugas saya itu kemudian saya nggak bisa menyelesaikan tepat waktu kayaknya ya, kayak kurikulum itu harus selesai juga belum, arkasnya juga belum. Terus jadinya capek badan saya, Bu, gitu. Pusing. Hmm, Gimana gitu ya. caranya supaya bisa Banyak juga selesai? kali, banyak juga ya, yang apa yang ada di benaknya Bu Riana. Dari paparan Bu Riana tadi, curhat-curhatannya Bu Riana tadi, yang saya bisa tangkap, Bu Riana itu kesulitan dalam mengatur waktu ya. Iya, mungkin manajemen waktu saya itu kurang bagus gitu, Bu. Gimana Eh, caranya supaya bisa gitu. Jadi lewat di sini maunya saya supaya bisa dapat apa ya solusi gitu supaya gimana bisa mengatur waktu dengan baik gitu. Berarti yang Ibu ingin, yang Ibu Riana inginkan temuan kita malam ini itu ya seperti apa kira-kira? Yang bagaimana gitu? Ya, saya inginnya bisa bagi waktu, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak numpuk-numpuk, jadi bisa bebannya tidak terlalu banyak di pikiran biar selesai ini langsung ngerjain yang ininya yang ini gitu biar tepat Oh, waktu gitu aja Bu. oh, seperti itu. Iya. Apa namanya? Kan dari posisi idealnya 1 sampai 10 itu, kira-kira Bu Riana berada di posisi yang mana gitu? Sekarang ini Untuk sekarang ini skalanya berada di posisi yang mana? Kan mungkin idealnya itu 10 ya. ya mungkin di angka 6 dah Bu, 6 posisi saya 6. sekarang Oh ini. iya. Rencana Bu Riana mau menaiki skala idealnya itu ke angka berapa gitu? Nah, muluk-muluk cuman mungkin bisa ke angka 8 cukup dah buat saya, Bu. Kira-kira apa hambatan Bu Riana sehingga Bu Riana itu kesulitan dalam mengatur waktunya? Kalau saya rasakan selama ini sih, Bu,
mungkin sesuatu gangguan-gangguan yang kondisional sebenarnya. Contohnya nih, saya sedang ngerjain tugas, lagi fokus ngerjain di depan laptop kayak gitu. Mm-mm. Tiba-tiba ada tamu, ya bukannya kita nolak tamu ya, Ya, tapi ya. yang kondisional kayak gitu itu yang mengganggu fokus saya. Kemudian akhirnya saya kan otomatis nemuin tamu ini dulu. Kemudian Mm-mm. saya nggak mungkin dalam waktu 1, 2, 3, 4 menit selesai, itu kadang sampai 1 jam baru pulang kayak gitu. Dan pasti ada yang kita bicarakan, kayak kemarin komite datang bicarain tentang Mm-mm. sekolah juga sih. Kemudian ada lagi orang tua murid datang. Ya, yang kondisional-kondisional kayak gitu sih Bu yang ganggu. Akhirnya setelah 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 ini datang kan otomatis ada tugas baru, sedangkan saya lagi ngerjain tugasnya belum selesai gitu. Oh iya. Jadi kadang saya astaga tuh ada lagi gitu loh. Oh gitu ya. Nah, Hmm. kira-kira strategi atau rencana yang paling mungkin Ibu Riana bisa terapkan itu seperti apa kira-kira? Apa ya Bu ya, itu yang saya bingungkan. Yang paling mungkin maksudnya, yang kira-kira yang bisa Bu Riana coba gitu. Atau mungkin saya bikin catatan list tugas-tugas saya kali Bu ya. Misalnya tugas saya ini uh, due date-nya kapan, harus selesai kapan. Terus dalam 1 minggu ini apa yang harus saya kerjakan. Jadi saya bikin catatan tugas saya gitu, dan due date-nya kapan, siapa yang bisa bantu saya gitu. Paling tidak kayaknya saya memang harus ada yang bantu gitu untuk menyelesaikan supaya tidak bertumpuk-tumpuk di pikiran saya ini, biar keluar gitu. Oh, seperti itu ya. Berarti schedule atau rencana Ibu Riana itu ingin membuat apa namanya catatan kecil gitu untuk bisa mengatur waktu, maksudnya jadwalnya gitu biar semua klub Nah, bisa tercover semuanya ya seperti itu. Kira-kira selain itu ada rencana lain nggak yang Bu Riana mau terapkan atau rencanakan selain selain rencana yang awal tadi itu? selain bikin catatan, selain bikin buku Iya, harian ya, oh. paling mungkin saya kan punya operator ya. Hmm. Jadi setelah saya bikin catatan itu mungkin saya butuh temen sharing. Apa ya, kayak operator saya, Bu ini nih ada tugas yang harus saya selesaikan, tolong ingetin saya. Mungkin itu dah ke operator untuk ingetin saya gitu Bu. Berarti ada dua alternatif ya yang Ibu Riana rencanakan ya. Iya. Kira-kira mungkin nggak Ibu Riana bisa lakukan? Mungkin mungkin bisa, ya bisa Bu. Paling yang bisa saya lakukan yang membuat catatan itu bisa bisa saya bikin mulai besok, mungkin saya bikin bisa juga itu. Nah, apa namanya rencana awal yang Ibu mau terapkan itu yang mana kira-kira? Kan ada dua ya strateginya tadi kan. Ya. Rencana yang pertama kira-kira mau diterapkan itu yang mana seperti itu? Bikin catatan dulu kali Bu ya. Oh ya, berarti catatan dulu, setelah itu kalau memang masih kurang kurang pas bisa dilanjutkan ke strategi kedua ya. Ya, Seperti ya. itu. Kira-kira Bu Riana siapa yang terlibat dalam rencana Ibu itu? Pasti saya pribadi ya, kan saya yang bikin catatan. Kemudian pasti kelompok kepala sekolah yang ada di sekitar sekolah saya, maksudnya dalam kecamatan saya itu, di sana kan kita ada grup. Mungkin di sana saya harus lebih aktif untuk mencari agenda-agenda terdekat atau agenda-agenda yang harus diselesaikan gitu. Selain kelompok kepala sekolah, ya rekan sejawat saya kan tadi seperti yang saya bikin catatan tadi Bu kan, operator saya dulu ya, Ah, operator. Kemudian, rekan Bapak Ibu guru, kayak tadi kan saya bilang, mungkin rencana satu ini
dibantu sama rekan saya yang ini misalnya, terus rencana yang kedua misalnya kurikulum saya dibantu sama ini untuk menyelesaikan, terus arkasnya bendahara nih harus saya kejar, misalnya harus saya komunikasi sama bendahara. Ya itu mungkin Bu, saya pribadi yang pertama, yang kedua kelompok kerja kepala sekolah, yang ketiganya operator, yang keempat rekan guru. Kayaknya memang harus terlibat semua ini. Oke, Bu Riana. Nah, kan sudah ada apa rencananya ya. Terus dari bincang-bincang kita malam ini itu apa kira-kira yang yang sudah Ibu dapatkan? Kayaknya saya sudah punya gambaran sedikit lah tentang solusi dari kebingungan saya tadi itu. Yang tadinya saya bingung dengan tugas saya menumpuk-numpuk. Nah, sekarang saya sudah punya gambaran harus membuat catatan, harus berkolaborasi, harus kerjasama dengan rekan-rekan sejauh, dengan rekan guru, dengan operator saya untuk membantu saya, untuk mengingatkan saya gitu. Gini itu Ibu. Oh iya, baik Bu Riana. Semoga dengan rencana Bu Riana itu bisa berjalan dengan lancar. Terus apa namanya? Apa yang sudah Ibu Riana rencanakan tercover semua maksudnya. Jadi Ibu Riana tidak kesulitan lagi dalam membagi waktunya ya, seperti itu. Saya doakan seperti itu ya. Semoga Baik, kita terima kasih Bu. lain waktu ya Bu Riana, tetap semangat ya. Iya, siap. Terima kasih banyak Ibu Sria mau mendengarkan saya. Sama-sama. Baik. Oke, terima kasih Bu Sri. Sama Bu Riana. Berarti sudah plong ya? Sudah belum? Oke, sekarang tinggal si Denny. Iya, ya. Sebentar Bu. Iya ya. Oke, kita lanjut. Giliran saya yang jadi coachnya ya. Oke, saya yang jadi coachnya. Oke. Baik, selamat malam Bu Sri. Selamat malam Bu Riana. Sehat malam ini? Ya, sehat. Terima kasih Bu Riana sudah meluangkan waktu buat saya gitu. Ya, sama-sama. Oke, Bu Sri. Apa nih yang kita mau bicarakan malam ini? Ini belum Bu. Saya sedikit ada masalah sedikit sih. Jika saya ini seorang guru kelas ya gitu. Di dalam proses pembelajaran itu ada salah seorang siswa saya yang memang susah sekali kalau saya suruh untuk mengerjakan tugas itu Bu. Susah mengerjakan ya. Kemudian? Maunya apa namanya susah sekali dalam mengerjakan tugas. Terus kalau saya nggak suruh dia nggak bekerjakan seperti itu. Ya, harus disuruh berarti ya? Ya. Maunya saya itu dia itu inisiatif lah seperti itu. Kalau ada tugas seperti itu. Jadi muridnya Ibu tadi susah mengerjakan, kalau nggak disuruh nggak mau mengerjakan gitu. Jadi mungkin jadi bisa dibilang kesadaran dirinya belum muncul gitu ya? Ya, seperti itulah. Memang kesadarannya belum muncul seperti itu. Oke, terus tadi Ibu bilang maunya apa namanya? Maunya Ibu gimana tadi? Gitu, tanpa disuruh. Kalau saya kasih tugas langsung seperti itu kan memang tugasnya seorang siswa itu kalau dikasih tugas ya dikerjakan seperti itu. Oh gitu. Maunya Ibu ketika dikasihkan tugas langsung dikerjakan kayak ya, maunya seperti itu. Oke. Tapi enggak semua murid itu? Enggak, hanya beberapa. Ya, beberapa siswa saja. Nah, hanya beberapa yang seperti itu nggih. Kalau dilihat sekarang ini di posisi berapa? Kalau skala sadarnya itu misalnya 10 nih. Kesadaran siswa Ibu yang belum menyadari akan tugasnya, belum mau mengerjakan itu berada di skala berapa kira-kira?
Untuk sekarang ini siswa saya itu berada di skala posisi nomor 5 lah. 5, posisi 5 ya. Kemudian Ibu mau menerapin nih, gitu. Mau dinaikkan jadi Ya. pada posisi berapa kira-kira Ibu maunya gitu? Kalau saya sih Bu Riana, karena apa namanya, kan idealnya kan 1 sampai 10, jadi saya cukuplah kalau sekedar dia itu dapat nilai di skala apa namanya, 7 sama 8 lah seperti itu. Oke, 7 sampai 8 8 ya. lah, heeh. Oke. Cukup Nah, sudah itu. cukup bahagia kita Bu ya kalau namanya kita sudah mau melaksanakan dengan kemauannya sendiri gitu kan. Nah, kemudian untuk mencapai itu pasti Ibu punya punya trik, punya kelebihan lah yang dimiliki Ibu untuk dapat mengajak anak ini supaya bisa dari posisi 5 ke posisi 8. Kira-kira kekuatan Ibu, kelebihan yang Ibu miliki untuk pembelajaran Ibu ini apa? Rencananya saya sih strategi yang akan saya coba, saya ingin apa namanya, menanyakan ke mereka, ke siswa saya itu di mana sih kendalanya, apakah dia tidak mau mengerjakan tugas itu karena memang dia kurang fokus, atau memang karena dia apa namanya, tidak memperhatikan saat gurunya menjelaskan, atau mungkin saja dia itu tidak mau mengerjakan karena memang dia belum paham seperti itu. Jadi saya rencananya mau menanyakan kepada siswa pembelajaran seperti apa kira-kira yang mereka inginkan itu. Biar kesadaran diri mereka itu muncul seperti itu. Sudah pernah menanyakan Ibu? Rencananya mau menanyakan dulu terus meneruskan seperti itu. Oh gitu. Kalau menurut Ibu kira-kira apa penyebabnya gitu? Kira-kira Ya, penyebabnya apa? penyebabnya itu kemungkinan karena dia jarang masuk, Bu. Pertama dia kemungkinan jarang masuk, yang kedua bisa jadi dia itu kurang paham sama penjelasannya seperti itu. Sama apa namanya, penjelasan yang disampaikan oleh guru tersebut. Jadi kalau bisa saya tangkap ya, murid Ibu masih susah menangkap materi yang Ibu sampaikan, mungkin karena jarang masuk, tidak memperhatikan, kemudian kurang tertarik dengan pembelajarannya, mungkin begitu ya. Kemudian tadi Ibu juga sudah mau merencanakan, mau bertanya kepada murid Ibu, kira-kira mau pembelajarannya kayak gimana sih, gitu ya. Seperti Nah, itu. sekarang kalau menurut Ibu, Ya. apa yang mau Ibu rencanakan? Kan Ibu sudah tahu nih, mau menanyakan tindak lanjutnya setelah menanyakan itu, apa yang akan Ibu lakukan setelah ada informasi lah ya dari anak-anak? Kalau saya rencananya sekarang, saya ingin menanyakan model pembelajaran seperti apa yang mereka mau. Mungkin bisa jadi bisa dengan model pembelajaran dengan menampilkan video, terus dengan cara apa namanya, dengan cara menampilkan video, atau saya tanya kira-kira dengan cara memberikan pendengaran, misalnya dengan apa namanya, ini loh video, selain saya tayangkan video, saya juga rencana saya bisa mendengarkan gitu. Seperti itu. Jadi mau mengcover, jadi Ibu nih kayaknya mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada yang mungkin ada murid Ibu yang mau belajar pakai audio, ada yang mau belajar pakainya apa namanya, nonton video misalnya kayak gitu. Berarti Ibu mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi lah intinya ya. Ya, intinya seperti itu, biar anak itu tertarik loh Bu. Jadi mereka itu tetap semangat dalam belajarnya seperti itu. Oke, mau menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bisa Ibu terapkan itu? Ada maksud saya ada prasarananya. Misalnya Ibu mau menayangkan video, nggak mungkin kalau nggak ada LCD misalnya kan banyak sarana dan prasarana di sana
ada di sekolah Ada, Ibu? ada, Oh, ada. berarti sarana yang mendukung juga ada gitu ya? Ya, ya, Oke, tinggal Ibu gerak nih gitu. ya. Nah, selain melaksanakan pembelajaran diferensiasi nih, ada solusi lain mungkin atau strategi lain? eh Setelah misalnya seandainya saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin strategi berikutnya saya akan mencoba berkonsultasi atau berkolaborasi dengan wali siswa itu atau dengan orang tua agar selain di sekolah mereka juga dibimbing di rumah seperti itu kalau mereka itu harus belajar dan seperti apa sih tugasnya siswa itu selain di sekolah dan di rumah seperti itu. Berarti Ibu akan menghubungi orang tuanya, kira-kira bekerja sama lah supaya Rencana orang tuanya juga mengingatkan pembelajaran tugas-tugas yang dari sekolah supaya membantu lah ya Bu di sekolah itu supaya dia menyadari tugasnya itu apa saja gitu ya. Tanpa diingatkan orang lain kayak gitu, dia sudah sadar gitu ya. Ya, seperti itu. Berarti ukuran keberhasilan murid Ibu sudah sadar itu tanpa diingatkan sama orang lain. Oke. Iya. Ya. Nah, kira-kira dari dua strategi ini yang paling mungkin, yang satu tadi Ibu mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi, yang kedua Ibu mau konsultasi atau ya kerjasama sama orang tua. Dari kedua ini yang paling mungkin Ibu lakukan di waktu dekat. Nah, itu yang satu atau yang kedua? Yang akan saya terapkan pertama kali itu yang pertama saya coba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi supaya anak itu senang. Jadi kita fokuskan mereka kemana kita arahkan baik itu audio, autentik dan sejenisnya. Yang pertama saya akan coba terapkan. Berarti Ibu eksekusi dulu nih gitu ya? Ya seperti itu rencananya. Ibu kelola kelasnya dulu supaya menarik menurut tadi Ibu ya. Ya. Setelah apa namanya? Ibu kelola kelasnya lah intinya ya, berarti Ibu mau melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu dulu gitu ya. Oke. Mulai kapan nih? Lebih cepat lebih baik Bu biar saya bisa terapkan. Besok saya ada jam, besok insya Allah saya terapkan karena sebagian sudah saya persiapkan sih rencananya. Besok bisa? Bisa. Oke. Kalau besok selain pasti besok ini pengalaman baru lah untuk Ibu ya. Nah, kira-kira untuk besok pagi ini siapa yang bantu Ibu gitu, yang terlibat dalam Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk besok itu siapa yang terlibat gitu? Yang pastinya yang tetap terlibat itu ini saya sama siswa saya. Iya, Ibu. Pastinya kan kalaupun memang saya juga bisa minta sama rekan sejawat saya atau senior saya lah gitu untuk memantau proses pembelajaran saya seperti apa, mengamati gitu ya, melihat. Jadi di mana yang harus saya perhatikan kan bisa kelihatan nanti mengamati. Intinya seperti itu, rekan sejawat saya atau senior saya lah seperti itu. Oke, berarti yang terlibat yang dalam pembelajaran besok itu Ibu, murid Ibu, rekan sejawat Ibu juga untuk membantu mengamati kurangnya di mana, mungkin kayak gitu ya. Seperti itu. Oke, Bu. Kayaknya udah dapat kesimpulan ya. Apa yang disimpulkan nih dari bincang-bincang kita sebentar nih? Saya bisa ada gambaran nih bagaimana proses bagaimana caranya menimbulkan kesadaran diri anak itu seperti apa itu. Yang mana nantinya
ini loh, setelah saya terapkan, jadi saya bisa melihat prosesnya seperti apa, apa namanya, anak-anak untuk menimbulkan kesadaran diri anak itu seperti itu. Oke, dengan pembelajaran diferensiasi itu tadi ya, ya. Ya. Oke, nah besok nih saya kayaknya pengen dengar lagi gimana nih hasil pembelajaran diferensi di kelasnya Ibu. Ya, Ya, boleh. kabarin Ya. lagi saya. Nanti saya kabarin lagi gimana hasilnya Ada ya. kendala lagi atau kayak gimana bisa Ya. kita buat lagi gitu. Oke. Ya, terima kasih Bu Sri. Terima kasih banyak Bu Diana sudah Ya. mendengarkan cerita saya. Jadi sekarang saya sudah plong karena sudah berbagi sama Bu Riana. Terima kasih atas waktunya ya Bu Riana. Sama-sama, semangat ya. Nanti saya informasikan gimana hasilnya ya. Apa? Nanti saya informasikan gimana hasil saya. Oke, siap. Oke, Saya tunggu. terima kasih Bu Riana. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.